gede banget. Lihat aja tuh. Tapi para pengunjung nggak perlu khawatir, semua burung jinak kok. Udah gitu ada penjaganya juga di beberapa sudut. Seru nggak? Takut nggak sih, Dek? Takut. Seru nggak? Ya udah. Ini baru pertama kali atau gimana, Dek? Pertama kali. Pertama kali. Pasti edukasi buat anak ya, anaknya kan baru umur 9 bulan. Jadi memperkenalkan lingkungan satwa yang ada di Lembang buat anak, jadi biar daya tangkapnya juga lebih bagus. Cukup merogoh kocek Rp20.000, pengunjung sudah bisa masuk, bahkan dibekali makanan burung. Tidak hanya itu, di sini pengunjung juga bebas bersuah foto dengan sejumlah burung. Dia lepas lihatkan, jadi biar kayak di alamnya aja. Jadi kita bisa berfotoria, tapi mereka tidak terkekang. Bagaimana sahabat RTV? Bolehlah ya jadi destinasi wisata akhir pekan ini? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Apa kabarnya kamu? Semoga selalu sehat dan tentunya semangat ya Topan. Gimana nih kalau Topan hari ini? Semangat dong. Tadi kita sudah mengajak sahabat RTV untuk melihat bagaimana keindahan makhluk-makhluk hidup ya. Satunya adalah burung. Unik-unik ya. Ya, ini mungkin bisa jadi referensi nanti untuk libur akhir pekan ya Topan ya. Ya di Bandung nih, masih deket. Betul, tinggal besok Jumat kan, berarti kan mungkin kalau Bandung bisa Jumat malam berangkat ya. Betul. Terima kasih ya. Bener banget Topan. Dan selain informasi tadi, kita juga masih ada informasi lainnya ya Topan. Langsung saja, ini dia Lensa Indonesia Pagi Selengkapnya bersama saya Felicia Bu. Dan saya Ahmad Topan. Ya, sahabat RTV udah punya ide belum nanti siang mau makan apa? Kalau belum, mungkin bisa nih mencoba olahan terbaru ikan gurame. Iya, ini di Banyumas, Jawa Tengah, ikan air tawar ini laris manis setelah disajikan dalam balutan bumbu rujak. Wah, kira-kira gimana tuh? Sensasi rasanya? Ini dia liputannya. Nah sahabat, kalau punya kolam ikan gurame kayak gini, harus pinter-pinter ngolah mau dimasak apa nantinya. Kalau sekedar digoreng lalu dikasih saus lada hitam, asam pedas, pecak atau pindang sih mungkin udah biasa ya. Nah, kenapa nggak coba yang dilakukan salah satu restoran di Banyumas, Jawa Tengah ini nih, yaitu di Bumbu Rujak. Selain laris manis karena enak, menu makan siang satu ini juga ternyata merupakan masakan warisan leluhur. Itu paling diminati karena apa ya, dimakan oleh orang dewasa yo enak, sama anak-anak juga enak karena nggak terlalu pedas dengan cita rasa yang mungkin dari ikannya lembut, tidak bau tanah, terus dengan berbagai macam bumbu rempah. Seperti ada bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai, terus ada kunyitnya juga. Dengan olahan dari turun-temurun dari mbah kita dulu. Meski restoran ini juga menjual menu ayam, bebek, dan ikan lainnya, namun ikan gurame bumbu rujaklah yang paling banyak dipesan dan menjadi favorit pengunjung. Padahal bahan-bahan bumbu rempahnya cukup sederhana loh, seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, serai, cabai merah, dan gula merah. Setelah semua itu ditumis hingga harum, saatnya memasukkan santan kelapa. Nah, ikan gurame yang sebelumnya sudah digoreng langsung aja dicemplungkan ke dalam bumbu rujak, lalu aduk sampai meresap. Dijamin rasa pedas gurihnya jadi bikin nagih. Rasanya ikannya gurih, terus lembut, nggak ada bau tanahnya, enak. Kalau yang suka petai soalnya dapet ini juga. Iya. Satu porsi gurame bumbu rujak dijual Rp140.000.
dan bisa disantap oleh 2-3 orang. Nah, makannya bareng-bareng aja sahabat, supaya patungannya juga lebih ringan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Ya, masih terkait dengan makan siang ya, Cia dan juga sahabat RTV. Kalau tadi bayar, ini beda nih, gratis. Tapi masih uji coba yang dipantau langsung oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, betul sekali Topan. Dan ini lucunya uji coba yang menggunakan dana BUMN ini anggarannya mencapai Rp23.000 per porsi. Tapi yang kita tahu anggaran yang direncanakan hanya Rp15.000. Uji coba makan siang bergizi gratis terus berlangsung di Jakarta. Rabu kemarin, SMP Negeri 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi lokasi uji cobanya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama dengan pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi hadir dalam uji coba ini. Ada 700 kotak makan siang bergizi gratis yang dibagikan di SMP ini. Menunya pun beragam, terdiri dari nasi, olahan ayam, sayur, kentang, dan buah. Lengkap dengan informasi gizi yang tertulis di setiap kotaknya. Tapi anggaran uji coba ini bukan berasal dari APBN maupun APBD ya sahabat, melainkan dari dana CSR BUMN. Harganya pun lebih tinggi, yaitu Rp23.000 per kotak. Jauh di atas angka yang dianggarkan, yaitu Rp15.000 per kotak. Begitu ditanya kapan program ini akan terlaksana, Gibran menyatakan masih menunggu arahan. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Sejak menjabat, Gibran sudah 2 kali memantau uji coba makan siang bergizi gratis ini. Program ini merupakan salah satu janji kampanye yang sudah dianggarkan pelaksanaannya untuk tahun 2025 besok. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Ricky Rusdiana, RTV. Terkait dengan program makan siang gratis ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintahannya bisa menjalankan program ini sesuai target. Ya, ini bahkan ya, Presiden Prabowo mempersilahkan kepada menteri atau anggota kabinet lain untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program ini. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah. Ya, sahabat RTV dan juga Cia, tahu nggak ya kalau seluruh menteri di Kabinet Merah Putih akan menjalani pembekalan ala-ala militer? Iya, wah ini terobosan baru ya Topan. Nah, karena ada pembekalan di Akademi Militer Magelang, objek wisata Gunung Tidar akan ditutup sementara selama 5 hari. Objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar di Kota Magelang, Jawa Tengah ini ditutup untuk umum. Penutupan salah satu kawasan wisata favorit di Magelang ini dilakukan karena akan dipakai untuk kegiatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, para menteri dan wakil menteri kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan diberi pembekalan di Akademi Militer Magelang yang lokasinya bersebelahan dengan kawasan wisata Gunung Tidar. Alasan penutupan tersebut juga dikarenakan objek wisata Gunung Tidar menjadi satu kawasan dengan komplek Akademi Militer.
Karena kami dengan Akmil itu tidak ada batas tembok pembatas, karena kegiatan Akmil seringkali diadakan di Puncak Gunung Tidar. Jadi untuk himbauan itu juga mendapat himbauan dari Kepala Kodim 075 untuk steril dari pengunjung selama kegiatan agenda Presiden ke Akmil dan lapangan golf seperti itu. Kawasan Gunung Tidar merupakan destinasi wisata religi yang cukup terkenal. Dan banyak wisatawan memanfaatkan kawasan wisata ini untuk berolahraga di pagi hari karena udaranya yang sejuk dan segar. Namun warga harus menahan diri karena kawasan ini akan ditutup selama 5 hari dari 22 hingga 27 Oktober mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat, yang cukup membuat kita miris nih. Gara-gara bertengkar dan diusir oleh mertua, satu keluarga di Jember, Jawa Timur terpaksa hidup di tengah kebun. Ya, mereka terpaksa hidup di sebuah tenda yang terbuat dari terpal. Pohon-pohon sebelahnya sungai. Ini sungai sebelahnya ini. Sungguh prihatin. Tempurjo anget berharap bantuan panjenengan. Monggo, saya sekalian mau pamit. Apa yang dibutuhkan Bapak saya akan tangani. Video ini direkam seorang warga menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi keluarga Mahudi dan Nuril Hidayah bersama 2 anaknya yang berhenti sekolah selama 1 bulan di bangku SMP. Mereka tinggal di tenda terpal di tengah kebun di Dusun Kauman, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur. Video ini viral di media sosial karena dalam video ini keluarga Mahudi hidup dalam kondisi yang sangat tidak layak. Viralnya video ini membuat sejumlah warga dan pemerintah Desa Tempurejo tergugah untuk meninjau lokasi dan menemui keluarga Mahudi. Setelah berdialog, istri dan kedua putra Mahudi dipindahkan ke tempat tinggal sementara yang tak jauh dari lokasi. Dan bersama Mahudi, hunian tak layak tersebut dibongkar petugas desa. Bukan tanpa alasan Mahudi dan keluarganya tinggal di tenda terpal seperti ini. Selain keluarga tak mampu, mereka terpaksa tinggal di tempat seperti ini karena bertengkar dengan mertuanya. Yaitu menurut informasinya mereka itu bertengkar dengan mertuanya. Akhirnya dia pindah ke sini. Ya. Dari pemerintah desa harus merespon terhadap keadaan warga seperti ini. Pemerintah desa berjanji pembongkaran hunian tak layak milik Mahudi dan keluarganya adalah untuk menggantinya dengan yang lebih layak. Yang memang sengaja kami bongkar, yang rencananya besok kami akan mendirikan rumah yang memang layak dihuni. Di satu sisi, apa yang dilakukan Mahudi adalah mendirikan hunian liar tanpa izin pemerintah desa. Namun di sisi lain, pembongkaran dilakukan agar Mahudi dan keluarga terhindar dari bahaya binatang buas yang ada di Dusun Kauman, Desa Tempurejo. Rencananya pendirian hunian bagi keluarga Mahudi akan dilakukan secara swadaya masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa berharap Mahudi dan keluarga wajib memenuhi administrasi kependudukan mereka, termasuk melanjutkan kembali 2 putranya yang putus sekolah. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Nah, Topan nih sebagai orang Bekasi, tau gak nih kalau di Bekasi ada pura yang suasananya bikin kita merasa seperti di Bali loh. Ya tau lah, namanya juga orang Bekasi, pasti tahu banget. Namanya adalah Pura Agung Tirta Buana yang memiliki arsitektur dan ukirannya yang mempesona. Ayo tebak, ini di mana? Pasti banyak yang ngira ini di Bali. Apalagi kalau melihat ukiran-ukiran yang menghiasi setiap sisi dan sudutnya. Tapi, tahukah kamu, pura berarsitektur megah ini ternyata bukan di Pulau Dewata, melainkan di Bekasi, Jawa Barat. Namanya Pura Agung Tirta Buana.
Pura ini menjadi saksi berkembangnya masyarakat Hindu di Kota Bekasi sejak berdiri pada tahun 1988 dan diresmikan 3 tahun berikutnya. Berdiri dari 3 bagian utama atau biasa disebut dengan konsep Trimandala, pura ini menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi 4.000 umat Hindu di kawasan ini. Yang satu disebut dengan Kanista Mandalo yang di luar itu, yang ada bangunan itu, kemudian masuk ke sini disebut dengan Madhya Mandala, kemudian Utama Mandala. Kenapa dibagi 3 konsep ini? Yaitu yang paling Kanista Mandala itu tempat kita berkumpul, ya, bertempat kita bertukar pikiran dalam rangka untuk bersosialisasi. Jika kamu beruntung saat mengunjungi pura ini, kamu akan melihat salah satu kegiatan keagamaan, seperti upacara siswa upanayana. Serangkaian ritual dilakukan agar para guru dan murid dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah upacara permohonan pembersihan dan kepada Sang Hyang Aji Saraswati, karena akan mempelajari sastra-sastra suci, sastra-sastra agama. Selain untuk kegiatan peribadatan, pura ini juga terbuka bagi siapapun yang ingin berdiskusi atau belajar lebih lanjut tentang ajaran Hindu. Dikelilingi pepohonan yang teduh dan gemercik air yang mengalir, pura ini memberikan ketenangan dan menjadi tempat yang ideal untuk bermeditasi atau sekadar melepaskan diri dari keramaian sehari-hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arista Damelia, Muhammad Rinto, RTV. Ya, informasi dari Bali, Bekasi tadi, untuk perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhir kata saya Ahmad Taufan. Dan saya Felicia Bu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.